korupsi bansos diduga mengalir ke PDIP lewat staf Puan. Penggadaan tas rekomendasi Gibran. Menteri Juliari Batubara membentuk tim khusus untuk menunjuk langsung vendor paket bantuan sosial. Tim ini menampung upeti dan mengarahkan vendor kepada supplier yang terafiliasi dengan PDIP. Menteri Juliari sempat menyebut nama putra presiden untuk penggadaan tas penampung bansos. Tim khusus Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menampung fee dari perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan bantuan sosial bahan kebutuhan pokok. Mereka menunjuk perusahaan yang belum lama berdiri sebagai pemenang. Paket bantuan itu disebut-sebut dikuasai sejumlah politikus dan pejabat negara. Duit suap disinyalir mengalir kepada calon kepala daerah dari PDIP. KPK menyita duit sebesar 14,5 miliar dalam OTT pejabat Kemensos Sabtu 5 Desember 2020. Pemberian fulus itu diduga bertujuan agar Juliari dan anak buahnya memilih perusahaan Ardian dan Heri sebagai vendor penyediaan bansos di kawasan Jabodetabek. Ardian dan Heri menjadi tersangka pemberi suap, sedangkan Juliari dan dua anak buahnya, Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono, menjadi tersangka penerima suap. Dari pengusaha ini, Juliari diduga telah menerima suap senilai 17 miliar rupiah. Duit ini dipungut dari pemotongan dana bantuan sosial sebesar 10.000 rupiah dari paket bahan pokok seharga 300.000 rupiah. Selama 8 bulan ini, sudah 23,708 juta paket atau total senilai 6,464 triliun rupiah yang disalurkan. Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Mateus Joko, ujar Ketua KPK Firly Bahuri. Pada Ahad dini hari 6 Desember lalu, setelah anak buahnya ditangkap KPK, Juliari menyerahkan diri kepada Komisi Anti Korupsi. Setelah diperiksa KPK, dia menyatakan akan mengikuti proses hukum. Mohon doanya, kata Juliari kepada wartawan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menengarai duit suap untuk Mensos Juliari Batubara digunakan untuk membiayai keperluan pribadinya. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, duit itu dikelola oleh dua orang kepercayaan Juliari bernama Eko dan Selvi untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB atau Juliari Peter Batubara, ujar Firly. Penelusuran Tempo menunjukkan duit itu terindikasi digunakan untuk membayar sewa jet pribadi yang digunakan Juliari saat bertandang ke luar kota. Biaya sewa pesawat itu berkisar 40 juta per jam. Juliari menggunakan pesawat charteran itu saat berkunjung antara lain ke Kendal, Jawa Tengah, Medan, Bali, dan Malang, Jawa Timur. Tak hanya untuk membayar jet pribadi, duit suap diduga juga mengalir buat memenangkan calon kepala daerah dari PDIP dalam pilkada yang digelar 9 Desember lalu. Dua penegak hukum yang mengetahui aliran duit Juliari bercerita pada Selasa, 3 November lalu, sekitar pukul 10.40. Juliari pergi ke Semarang dengan menyewa jet pribadi. Selain itu, dia menempuh perjalanan darat selama 45 menit ke Kabupaten Kendal. Di Gudang Bulog di Kaliwungu, Juliari menyalurkan bantuan sosial beras. Menurut dua penegak hukum yang sama, sesuai acara itu, Juliari diduga bertemu dengan salah satu anggota staf Ketua PDIP Puan Maharani berinisial L. Dalam pertemuan itulah, duit miliaran rupiah diserahkan kepada perempuan tersebut. Sebelum menjadi menteri,
Juliari terpilih sebagai anggota DPR RI atau PDIP dari daerah pemilihan Jawa Tengah 1 yang meliputi kota dan Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Kendal. Berkunjung ke daerah, Juliari kerap mengajak anggota stafnya, Adi Wahyono. Dua penegak hukum itu mengatakan, Adi selalu membawa tas berisi uang tunai. Kuasa hukum Juliari, Magdir Ismail, belum bisa memberi tanggapan soal upeti yang diduga diterima dan disalurkan kliennya. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan karena saya belum bisa berkomunikasi dengan Pak Juliari Batubara, kata Magdir. Selain itu, nama PT Sritex sebagai penyedia tas bansos disebut merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kementerian Sosial memesan tas bantuan sosial kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex sebanyak 10 juta kantong. Padahal semula pengadaan tas itu akan diprioritaskan kepada usaha kecil menengah. Dirut Sritex dan Gibran tidak merespon saat dimintai konfirmasi oleh Tempo. Gibran diduga terseret korupsi bansos. PKS dukung KPK berantas korupsi tanpa tebang pilih. Beredar kabar Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, disebut-sebut terseret skandal kasus korupsi bantuan sosial atau bansos. Isu terkait dugaan keterlibatan Gibran Rakabuming Raka dalam kasus korupsi bansos langsung menyita perhatian publik hingga sempat tembus trending Twitter. Pasalnya, Gibran diketahui merekomendasikan PT Sritex untuk ikut terlibat dalam proyek pembagian bansos. Dalam hal ini, PT Sritex berperan sebagai pemasok tas sembako bantuan sosial. Terkait hal tersebut, anggota DPR fraksi PKS Mardani Alisera memberi tanggapan. Mengingat nama-nama yang diduga terlibat merupakan nama besar, Mardani Alisera mengingatkan kepada KPK untuk tidak gentar dan tetap berani mengusut tuntas kasus ini. Perlu keberanian KPK untuk mengusut tuntas dan perlu dukungan semua pihak kepada KPK untuk memberantas korupsi tanpa tebang pilih, kata Mardani Alisera dalam akun Twitternya. Mardani juga mengingatkan kepada KPK agar tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi bansos yang semakin menggurita tersebut. Mardani meminta dukungan kepada seluruh pihak agar bersama-sama menguak dan mengusut tuntas kasus ini, meskipun di dalamnya terdapat banyak nama-nama besar penguasa negeri. Dalam cuitan tersebut, Mardani mengunggah tangkapan layar majalah Tempo yang menguak soal korupsi bansos tersebut yang membawa nama Gibran dan PT Sritex.